Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Rabu malam hari ini tanggal 10 September 2025. Sudah 10 hari kita memasuki di bulan September. Berarti Tuhan begitu baik, Tuhan pelihara hidup kita. Kita minta sama Tuhan biar hari kita selalu di dalam penjagaan, pemeliharaan, perlindungan, keselamatan datang dari Tuhan Yesus. Sampai suatu hari kelak kedatangan Tuhan yang besar, kita akan alami, kita menikmati, kita menyambut hari Tuhan yang besar. Sebab firman Tuhan katakan pada malam hari ini, atas izin rahmat anugerah Tuhan, terus kita baca Alkitab berurutan. Sekarang kita mau baca Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Di situ dikatakan, bukannya orang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tidak bisa. Orang bisa masuk dalam kerajaan surga bagi orang yang melakukan kehendak Bapa. Yang jelas saudara, ya seperti orang mau masuk Indonesia harus ikutin aturan Indonesia. Nggak bisa aturan dari Amerika di luar negeri dipakai di sini. Aturan undang-undang hukum ada di Indonesia. Demikian masuk dalam kerajaan surga harus ikutin SOP surga. SOP surga ada di dalam Alkitab firman Tuhan. Jadi orang mau masuk surga, Bapak Ibu bersama saya, kita mau masuk surga. Saya komit dengan Bapak Ibu saudara semua, dengan Tuhan Yesus masuk dalam kerajaan surga. Kita akan melakukan kehendak Bapa di surga. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 demikian firman Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Ku mau belajar menurut kehendak Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Aku cinta Engkau Bapa, aku mau setia dan taat. Amin, haleluya. Bapa, malam hari ini aku mau baca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosa
semua salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku untuk sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini, malam ini berkati Tuhan. Ria sakala makaramatur, ria sekiala. Mau cinta Engkau Bapa, kuasa hidup kami Bapa. Mau hidup turut kehendak Tuhan, bukan kehendak daging, bukan kehendak dunia, tapi kehendak Bapa di surga. Karena kerinduan kami Bapa, kami anak-anak-Mu suatu hari rindu hidup bersama Tuhan Yesus di surga buat selama-lamanya. Berfirman Bapa, kami mau bacakan firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan, kami mau pelihara firman-Mu, dan kami melakukan kehendak Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat malam. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Rabu malam hari ini 10 September 2025. Waktu berjalan terus. Besok tanggal 11, 12 sampai akhirnya 30 September. Nanti masuk Oktober, November, Desember, bulan yang terakhir. Berarti sebentar lagi kita sama-sama tinggal berapa bulan lagi. Kita akan masuk di dalam perayaan ibadah Natal bulan Desember. Dan memasuki tahun yang baru. Berarti kesimpulannya, selalu saya katakan, makin mendekati kedatangan Tuhan. Mari persiapkan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan tadi, 1 Yohanes pasal 2:17, dunia akan lenyap, sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah, akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita mau hidup di surga selama-lamanya. Jangan hidup di neraka. Ya, neraka bersama iblis, sengsara, alam maut. Oh saudara, ya, tidak mau. Dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita mau hidup di surga bersama Tuhan. Karena memang kita diciptakan dari awal, bukan diciptakan itu masuk ke neraka. Tapi dari awal Tuhan mau, berarti ini baiknya Tuhan Yesus, kehendak Bapa di surga, supaya kita masuk di dalam kerajaan surga. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi jujur saja banyak manusia bandel, saudara, tidak taat kepada firman Tuhan. Itu bukti nyata kalau saudara lihat berita-berita di televisi, ya, orang saling bunuh, saling mengkhianati, saling menjelek-jelekkan. Wow, segala macam terjadi, saling menipu, saling mengkhianati. Pokoknya perbuatan dosa makin meningkat. Manusia sudah tidak mau hidup kehendak Bapa di surga, ikutin kehendak daging. Jangan saudara, mari Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Semua yang mendengarkan firman Tuhan yang para malam disampaikan, ini serem benar saudara kalau kita baca. Ya, tadi juga dikatakan 1 Yohanes pasal 2:17, dunia ini sedang lenyap. Lihat, sedang lenyap berarti berlangsung. Lihat tuh peristiwa Ukraina, perang sudah banyak. Gaza, gedung-gedung hancur semua. Berapa mau dibangun tuh saudara, ya. Saya pikir bisa puluhan tahun mau dibangun itu. Ya, kalau sampai dunia lenyap berarti sedang lenyap satu persatu, saudara. Terjadi gempa bumi, terjadi kelaparan, manusia banyak mati, saudara. Semua kita jujur saja menantikan kematian sebetulnya, saudara. Ya, tapi bagi saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mari kalau kita cinta Tuhan Yesus, ikuti firman dari Tuhan Yesus. Lakukan firman Tuhan, ya. Seperti tadi firman Tuhan katakan, mari orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka firman Tuhan. Matius pasal 7, hanya 3 ayat, tetapi menentukan sekali keselamatan masuk ke surga atau tidak. Ya, sebab Tuhan berfirman Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Ini Yesus sendiri yang berkata, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Agama bukan juru selamat. Agama Kristen, agama apapun itu bukan juru selamat. Juru selamat itu Tuhan Yesus Kristus. Itu agama hanya merupakan satu wadah di mana Bapak Ibu supaya punya pegangan dalam hidup, jangan sampai ngawur-ngawur hidup, ya. Supaya kita hidup di dalam firman Tuhan, itu penting. Jadi Bapak Ibu jangan bersifat Kristen-Kristenan, ya, main-main, ya. Alkitab itu dibikin main-main, Yesus dibikin main, nanti ada resiko yang akan dihadapi. Justru Tuhan izinkan kita dipanggil pilih sama Tuhan. Jangan seperti Yudas Iskariot, tapi kita menjadi anak Tuhan Yesus yang beneran. Yudas dipanggil Tuhan, kalau kita baca nanti Matius pasal 10, ya. Dipanggil sama Tuhan loh menjadi murid Tuhan. Bahkan diberi kuasa sama Tuhan untuk mendoakan orang sakit dan menyembuhkannya. Berarti Tuhan Yesus cinta sayang sama Yudas Iskariot. Tapi Yudas Iskariot jahat. Dia mengkhianati. Air susu dibalas air tuba. Banyak orang Kristen, setiap kita banyak.
Ya, dicinta, disayang sama Tuhan. Kalau sudah diberkati sama Tuhan, lupa sama Tuhan. Banyak cerita-cerita seperti orang yang kena kusta 10, ya disembuhkan sama Tuhan, tapi hanya satu orang Samaria yang datang kepada Tuhan. 10% dikit, 90% lupa. Dia hanya minta kesembuhan, setelah itu lupa, tidak mau datang sama Tuhan. Tapi hanya satu orang yang datang kepada Tuhan. Demikian kita, mari kita musuh sama Tuhan. Memang masuk ke surga. Kalau menurut Alkitab itu, saudara, sedikit, saudara. Dalam Matius 22:14 dikatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ya, jadi mari melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita mau sungguh-sungguh jangan hidup sembrono, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Stop dosa, saudara. Stop dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Dari saat ini melalui firman-firman setelah kita dengar, mari kita mempersiapkan diri. Seperti Bapak Ibu, udah waktunya kita mau menghadiri pesta pernikahan. Pasti kita mau berdandan, ya. Berdandan yang baik. Pria pakai jas, yang ibu pakai semua berdandan rapi. Apalagi kita menantikan kedatangan Tuhan, yaitu bagian rohani yang harus kita persiapkan. Ayat 22 dikatakan, pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ukurannya bukan banyak mujizat. Mujizat datang dari Tuhan. Ya, saya pribadi pada waktu saya pelayanan ke Singapura, ya, saya menyanyi, saya main piano. Tuhan berikan saya talenta main piano. Saya pianis. Ya, hampir semua alat musik saya bisa. Saya menyanyi How Great Thou Art. Saya menyanyi He Touch Me. Terjadi kesembuhan terjadi. Ya, itu saya pikir apa dari saya? Bukan. Saya menyanyi bukan suara saya, dari Tuhan. Suara yang saya sampaikan saat ini itu dari Tuhan. Seluruh organ tubuh yang kita miliki itu datang dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kuasa. Kuasa hadirat Tuhan dinyatakan. Saya hanya menyanyi, main piano. Terjadi mujizat. Wah, saya terheran-heran. Dan saya tahu persis kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Untuk itu mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa sehat sampai detik ini, bisa dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tempo hari saya juga ada KKR saya, yang saya pernah saksikan, ya, di Jawa Timur. Hujan deras. Tapi begitu saya angkat tangan, saudara, itu di lapangan terbuka itu, menunjukkan kuasa mujizat Tuhan. Berhenti di area yang saya layani, saudara. Berhenti, tapi di sebelah sana itu hujan terus, tapi khusus di area yang saya layani KKR, Tuhan kasih cerah. Karena memang Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat, dia ajaib. Itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang hebat. Tuhan menyaksikan, mendemonstrasikan kebesarannya, supaya semua orang bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus yang juru selamat kita. Oleh itu mari Bapak Ibu, ya, kita mau bangga punya Yesus yang luar biasa. Bukan karena buat, bukan karena mujizat, tapi karena Tuhan Yesus. Itu semua terjadi karena Tuhan Yesus. Tapi banyak orang mempermainkan Tuhan. Tapi melalui firman-firman selalu kita dengar dari berbagai hamba-hamba Tuhan, mari kita mau sungguh sama Tuhan. Lukas 10 ayat 20 dikatakan, namun demikian, ini Yesus katakan, ya, jangan bersukacita karena roh-roh takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ini penting, saudara. Ya, itu mari kesempatan melalui firman Tuhan begitu singkat. Kesempatan berarti Bapak Ibu harus dicinta sama Tuhan bersama saya. Dalam menyongsong kedatangan Tuhan semakin dekat, usia makin lanjut. Ya, tanggal-tanggal ini terus nambah. Besok sudah tanggal 11. Tidak selamanya di bulan September. Bulan Agustus sudah kita lewati. Saya usia 69 tahun sudah saya lewati. Berarti memasuki usia 70 tahun. Makin mendekati kedatangan Tuhan. Ayat 23 yang terakhir. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, minta ampun sama Tuhan. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara kita ada pembuat kejahatan, korupsi, berzina, berselingkuh, atau perbuatan-perbuatan jahat, kasih tahu mereka, doakan mereka supaya bertobat. Kesempatan masih ada. Kasih karunia Tuhan masih berlangsung sampai detik ini. Mari kita mau bertobat. Bagi hamba Tuhan, setiap kita pokoknya harus bertobat. Harus kita perbaiki hidup kita. Selagi kita dikasih kesehatan sama Tuhan, selagi Tuhan berikan panjang umur, mari bekerjalah yang benar. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadilah hamba Tuhan yang benar. Jadi anak Tuhan yang benar. Jadilah suami yang benar, istri yang benar, anak yang benar. Setiap kita jadilah yang benar. Hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Supaya nanti kalau Yesus datang,
Kita dipanggil sama Tuhan. Tuhan berkata, hai anakku yang baik. Tuhan sudah menyediakan kekal surga. Seperti di dalam Matius 25. Kerinduan kita seperti domba-dombanya Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, hai anakku, mari kita baca. Matius 25, ini yang menjadi kerinduan kita bersama ayat 34. Matius 25:34 dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Oh, dahsyat kita. Mari kita jadikan domba-domba. Di sini dikatakan kambing dan domba, kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Tapi bagi kita yang ada di sebelah kanannya, domba-domba, Tuhan akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan yang telah disediakan, hidup kekal, bahagia kita di surga. Sangat-sangat bahagia. Nggak ada COVID, nggak ada penyakit jantung, nggak ada kolesterol, nggak ada penyakit lagi. Bahagia selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Oh, dahsyat, saudara. Itu mari kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau setia. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan, diberikan kita sehat, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadilah orang Kristen yang beneran. Kristen bukan Kristen Kristenan, tapi Kristen tenanan, sungguhan yang taat kepada firman Tuhan. Komitmen dengan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari Bapak Ibu Saudara dan firman Tuhan. Komitmen kita berjaga dan berdoa, dan kita mau melakukan kehendak Bapa di surga, menyenangkan hati Tuhan Yesus, supaya hidup kita layak berkenan. Cari perkenanan Tuhan, cari kehendak Tuhan, lakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.